Maka oleh sebab itu kita sebagai seorang mukmin dan muslim, di saat kita melaksanakan sholat, itu adalah perkara yang sangat menyenangkan. Ungduru al-farq bainal mu'minin wa baina haula ahlu dunya. Mereka orang-orang ahlu dunia yang sering kita lihat tidak pada sholat. Masuk waktu sholat adalah perkara yang paling buruk bagi mereka. Wah, bentar lagi sholat. Kita lagi kerja di pondok. Ayo bubar-bubar sebelum sholat. Hilang sebelum sholat. Sebelum adzan hilang. Seperti syaitan di hadis Abi Hurairah. Fa inna syaitan idza sami'an nida yahrubun wala hudurat. Maka para syaitan itu jika mendengar adzan Allahu Akbar, lari sekencang-kencangnya wala hudurat, pip 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 pip, pip terus sampai kepada tempat yang dia tidak mendengar adzan. Kemudian disebutkan di hadis, falaman tahau, maka setelah selesai mereka dari lari dan selesai dari adzan, yarji'u, kembali ke tempat orang-orang salat, mengganggu orang yang salat. Maka di sini terbayang mereka orang-orang ahlu dunia waktu sholat lari. Dan kita sebagai kaum mukminin justru waktu sholat adalah kenikmatan. Maka disebutkan di dalam hadis arihna biha ya Bilal. Maka wahai Bilal, senangkanlah kami, bahagiakanlah kami dengan melaksanakan sholat. Kenapa? Karena seseorang di saat sholat, maka dia dalam keadaan berhubung, muttasil, connected dengan Allah, apalagi dalam keadaan sujud. Maka aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Maka di saat sujud orang ini paling dekat jaraknya kepada Allah. Maka kaum mukminin mereka hatinya itu menunggu salat, keluar dari salat menunggu salat. Ya apa tidak antum di sini? Maka oleh sebab itu di dalam hadis sab'atun yudilluhumullah yaumun la dilla illa dilluh, 7 kelompok manusia yang akan dilindungi oleh Allah di hari kiamat kelak di mahsyar yang tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya itu kembali ke masjid, tergantung kepada masjid. Seperti kita. Ba'da salat duhur, selesai dari kajian juga pulang, makan, kesakan, istirahat, menghafal matan dari apa nanti asar setoran, terus menunggu sampai waktu asar. Yang capek istirahat dulu, kemudian adzan asar, itu yang diinginkan. Untuk salat asar, kemudian belajar lagi. Setelah selesai salat asar, maka keluar dari masjid dan mempersiapkan nanti maghrib untuk sholat dan belajar apa, menghafal apa dari matan-matan untuk distorkan seperti itu. Maka nikmatilah kehidupan seperti ini karena kalian termasuk dari sab'atun yudilluhumullah yaumun la dzilla illa dilluh. Termasuk 7 manusia yang akan dilindungi oleh Allah karena hati-hati kalian selalu bertumpu kepada masjid. Oh, 10 menit lagi sholat. Oh, 10 menit lagi waktu belajar. Oh, 10 menit lagi waktu untuk wudhu sekarang. Kemudian duduk di masjid. Seperti itu. Maka ini kenikmatan dari Allah. Adapun tadi orang-orang yang hubbud dunia, justru waktu adzan adalah waktu azab bagi mereka. Mereka akan lari terbirit-birit dari adzan dan dari masjid agar tidak ditanya oleh ustadz ataupun orang-orang yang sholat. Pak, sholat dulu. Oh, celana saya kotor. Alasan klasik. Kadang-kadang kita bilang, kita punya sarung. Ah, nggak usah lah. Kotornya permanen, mungkin lengket sama kulit. Pakai sarung pun percuma. Wallahu a'lam. Alasan klasik. Nah, oleh sebab itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat Abu Fatimah Al-Azdi agar melaksanakan banyak sujud. Karena
Sujud itu juga min asbabir rif'ah wa tamkin fil ard. Maka jika kalian ingin jaya raya, kaya raya di dunia, mudah. Banyaklah sujud. Maknanya jangan lewatkan sholat 5 waktu dan sholat-sholat yang lain. Seperti datang di hadis Abi Fatimah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Fatimah, aksir minas sujud. Fa innahu laisa min rajulin yasjudu lillahi tabaraka wa ta'ala sajdatan illa rafa'ahu Allahu tabaraka wa ta'ala biha darajah." Maka wahai Aba Fatimah Al-Azdi, perbanyaklah kalian dari sujud. Maknanya sholat 5 waktu dan yang lainnya. Karena tidaklah seorang melaksanakan sujud, satu sujud saja. Satu sujud. Kecuali Allah mengangkat derajatnya di dunia. Satu sujud. Maka sekarang sholat maghrib tadi berapa sujud kita? 1 rakaat berapa sujud? Maka kali 3 rakaat. Kemudian nanti isya. Kemudian sholat fajar. Sholat duhur. Sholat maghrib. Sholat asar. Setelah dari sholat yang wajib juga kita mempunyai sholat sebelum maghrib. Setelah maghrib. Sebelum fajar. Setelah duhur. Setelah sebelum dan sebelum dari sunan-sunan rawatib dan mempunyai salat malam dan mempunyai salat duha, maka berapa sujud yang kita lakukan? Oleh sebab itu orang-orang yang salat dan selalu berhubungan dengan Allah, maka kehidupan mereka jaya raya, kaya raya. Namun lihat para tukang-tukang itu yang disuruh salat, alasannya celananya kotor dan sebagainya, kehidupan mereka hayatuhum dongka. Meskipun mereka menerima 150 per hari, kehidupan mereka tidak seperti kehidupan orang-orang yang jaya raya dari sholat. Itulah keadaan yang ada. Karena dari 150 itu menyedot Dunhill ataupun Malioboro, kemudian berapa dari setiap harinya dan setiap bulannya, dan juga setelah itu juga wallahu alam di mana uangnya tidak barokah karena tidak salat, maka kehidupan mereka kehidupan yang ma'isyatan dongka, yang fakir terus-menerus. Rumahnya yaitu itu saja. Dia bangun rumah, bikin rumah seperti hotel, rumahnya dia seperti lubang biawak. Iya. Misalnya pintunya saja engselnya sudah copot, padahal dia bikin pintu di rumah orang-orang dengan gaji-gaji yang banyak. Allahul musta'an. Karena apa? Tidak salat. Maka hadis dari Abi Fatimah Al-Azdi ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnul Mubarak dari jalan Ibni Lahiyah, Anil Harith Ibni Yazid, An Kathir, Anil A'raj, An Abi Fatimah. Maka sanadnya jelas dhaif dikarenakan ada Ibnu Lahiyah. Namun telah datang dengan tasrih. Diriwayatkan di kitab Az-Zuhud dari Ibnul Mubarak. Maka disebutkan Ibnu Lahiyah mengatakan haddatsani. Dan telah datang juga dengan riwayat yang lain dari Thabit ibni Sauban. Seperti diriwayatkan oleh riwayat yang lain dari riwayat Ibnu Majah, dari Thabit ibnu Sauban, dari bapaknya, dari Makhul, dari Katsir, dari Abi Fatimah. Maka dari jalan ini menjadi sahih riwayat hadis ini. Sehingga periwayatan Ibnu Lahiyah telah diikuti oleh Thabit ibni Sauban sebagai pengganti dari Ibnu Lahiyah. Maka hadis ini hadis yang sahih dari jalan yang datang dari Ibnu Majah tadi. Maka oleh sebab itu barang siapa yang melaksanakan salat, perbanyaklah ruku, perbanyaklah sujud, karena sujud adalah jarak terdekat bagi orang yang salat dengan Allah, dan sujud faidahnya mengangkat derajat. Kemudian kita masuk kepada ucapan Nabi yang berikutnya,
Idza aradallah rahmata man arada min ahli nar amarallah al malaikah dan seterusnya. Bahwa Allah jika menginginkan Allah akan mengeluarkan kaum muslimin dengan dikeluarkan dari api neraka dimasukkan kepada surga. Maka siapa mereka yang dikeluarkan oleh malaikat ini? Maka mereka adalah ahlu tauhid yang matu, yang meninggal walam yusriku billahi abada. Tidak pernah melaksanakan kesyirikan. Namun kenapa kalau begitu dimasukkan kepada api neraka? Kita katakan ala hasbi a'malihim bil ma'asi allati lam yatubu minha. Karena dosa-dosa yang ada pada mereka selama mereka belum bertobat padanya. Maka dikatakan di dalam hadis an yukhriju man kana ya'budullah. Dan di riwayat yang lain nanti akan datang di riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, Allah berkata, "Man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman fa akhrijuh." Maka barang siapa yang mempunyai sedikit saja di dalam hatinya keimanan kepada Allah, maknanya tidak pernah melaksanakan kesyirikan dan berpaling melaksanakan sembahan kepada selain Allah, maka akan dikeluarkan. Maka kemudian di sini kalau begitu ada masalah tentang permasalahan mereka kaum muslimin yang dibakar di api neraka dan mereka ahlul qiblah, ahli shalah. Maka pertanyaan yang besar di sini. Ada dua masalah yang muhim yang bisa kita petik dari hadis ini. Pertama, hal yalzimu ahla tauhid idalam yatubu min ma'asi atau min ba'dil ma'asi an yuhraqu binar bila magfirah. Dari hadis ini, apakah harus seorang muslim yang melaksanakan sholat dan tidak melaksanakan kesyirikan namun penuh dosa-dosa besar dan belum tobat atasnya, di mana dia mati dalam keadaan kezaliman? Seperti contohnya hadis yang sering kita urang dari Sahal ibnu Sa'ad. Qala Rasulullah, man arada an yangdura ila rajulin min ahli nar falyangdur ila hada. Ila sahabah. Wa huwa kana yuqatilul musyrikin ma'a muslimin. Walakin Allah Rasulullah SAW yaqul man arada an yangdura min ahli nar falyangdur ila hada. Idan huwa min ahli nar. Fa arada huna yadkhulu ila nar wa yukhraju kama fi hadal hadis. Idan su'al huna hal ilzam hada rajul lima dakhala ila nar? Dzukira fil hadis bi annahu suicidal, melaksanakan bunuh diri, qatilu nafsih. Maka dia bunuh diri dan mati dalam keadaan dosa besar dan belum taubat. Maka kata Nabi, dia di api neraka. Namun tidak kekal dan akan dikeluarkan seperti hadis ini. Bahkan dia mujahid di jalan Allah. Maka pertanyaan yang besar, apakah setiap yang mati dalam keadaan dosa besar su'ul khotimah fala budda bi ihraq binar? Masalah ini penting. Al-jawab laisa kadalik. Tidak mesti seperti itu. Sehingga jangan dijadikan kaidah orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah dan dia muslim. Hada rajul musalli. Wahada rajul masya Allah lam yusrik billah. Walakin mata wahua mencekik botol. Mati mencekik botol. Botol dicekek. Botol whisky. Botol Napoleon. Maka kalau botol cap kaki 3 ya tidak apa-apa ya. Kita cekik sekarang. Bismillah. Botol cap kaki 3. Maka di sini yang mencekik botol dan mati atasnya, apakah langsung masuk api neraka dan tidak diterima dari dosa yang su'ul khotimah, belum taubat ini? Jawabnya di dalam akidah ahli sunnah, tahta masyiatillah. Apa maknanya? Tergantung kepada Allah. Allah yang maha mempunyai hikmah, Allah yang penuh rahmah. Jika Allah dengan hikmahnya dan rahmatnya, orang ini diampuni, dan itu hak atas Allah, Allah bebas berlaku apapun kepada hambanya, terutama di sini muslimin,
maka orang ini akan selamat diampuni oleh Allah meskipun mata ala su'il khatimah. Aina dalil minal Quran wal hadis.